Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita buka Assembler Edu, lalu kita masuk. Setelah itu kita membuat project baru. Setelah itu kita menambahkan dasar dengan cara memilih tab 2D atau juga 3D, lalu cari dan pilih model dasar yang ingin kita tambahkan. Lalu kita atur ukuran dan juga posisi dasar agar sesuai dengan area project yang kita inginkan. Lalu kita tambahkan objek lingkungannya. Tambahkan objek pendukung seperti pohon, semak-semak, batu, ataupun juga air. Step selanjutnya kita masukkan komponen rantai makanan, bisa 3D atau juga 2D. Jadi dengan cara kita mencari model 3D untuk produsen, misalnya mencari rumput ataupun tanaman lainnya. Setelah itu kita atur posisi di atas dasar. Lalu langkah berikutnya kita tambahkan konsumen tingkat 1, yaitu hewan herbivora dengan cara mencari model pada 3D untuk hewan herbivora. Selanjutnya kita masuk kepada step berikutnya, yaitu menambahkan konsumen tingkat 2, yaitu karnivora kecil atau juga omnivora. Lalu kita menambahkan konsumen tingkat 3, dan juga yang terakhir kita menambahkan pengurai. Di sini kita cari model 3D untuk pengurai, misalnya jamur atau bakteri seperti itu. Cuman kalau misalnya produk 3D-nya tidak ada, kita bisa mencari dengan menambahkan pada model 2D. Berikutnya kita menghubungkan rantai makanan dengan panah. Di sini kita gunakan panah untuk menunjukkan aliran energi. Kita atur ukuran dan juga arah panah dengan tepat. Lalu kita tambahkan keterangan teks dengan cara pilih tab teks, biasanya yang dikategorikan dengan anotasi. Lalu kita tambahkan teks penjelasan di samping setiap komponen, yaitu produsen, konsumen 1, 2, 3, dan juga pengurai. Tipsnya di sini yaitu kalian bisa menggunakan fitur text label atau juga billboard agar teks sesuai dan selalu menghadap ke kamera. Selanjutnya kita melakukan penyempurnaan dan juga publikasi dengan cara kita ketuk icon mata atau AR preview untuk melihat bagaimana project kita muncul dunia nyata melalui kamera perangkat. Selanjutnya kita simpan dan juga publikasikan. Kita beri nama project, misalnya AR rantai makanan. Lalu kita ketuk tombol simpan dan kemudian publikasikan atau share agar project kita dapat diakses dan dilihat oleh orang lain. Selain itu, kita dapat mengunduh barcode pada AR yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah AR-nya selesai, kita buka aplikasi Canva, lalu kita pilih latar belakang lingkungan. Pada menu elemen, kita cari gambar atau ilustrasi untuk latar belakang sesuai tema rantai makanan yang sedang kita buat. Di sini, saya sedang membuat rantai makanan pada ekosistem hutan. Lalu, tetapkan gambar tersebut sebagai latar belakang. Selanjutnya, kita unggah barcode project Assembler Edu yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita letakkan di sudut yang mudah dipindai.
Misalnya pada video dibuat pada sudut kanan bawah. Langkah selanjutnya adalah tambahkan halaman baru. Dengan cara buat halaman baru dalam dokumen Canva yang sama, lalu atur latar belakang halaman 2 menjadi warna putih polos agar mudah saat dicetak dan juga digunting. Setelah itu kita cari dan juga masukkan ilustrasi elemen gambar untuk setiap komponen. Contohnya pada video menambahkan komponen pada rumput, setelah itu ada rusa, serigala, singa, dan juga jamur. Setelah itu kita susun semua gambar secara rapi dan juga pastikan ada ruang yang cukup untuk gambar agar mudah digunting. Pastikan ukuran 2D yang kita masukkan ini proporsional satu sama lain. Selanjutnya kita cetak semua desain yang sudah kita buat. Lalu kita gunting latar belakang dan juga bentuk alasnya. Di sini kita gunting latar belakang dengan menggunting desain halaman 1 sesuai batas tepi. Begitu juga dengan halaman 2, 3, dan juga 4. Langkah berikutnya, lem kertas dengan kardus bekas. Kita ambil kardus bekas atau juga boleh board tebal lainnya dan potong sedikit lebih kecil dari ukuran halaman latar belakang kita. Lalu, lem bagian belakang desain latar belakang kita yang sudah kita cetak ke permukaan kardus. Biarkan hingga kering dan juga kokoh. Di sini tujuannya untuk menjadikan alas diorama lebih kuat dan tidak mudah melengkung.
Tekuk bagian setengah lingkaran atau tepi bawah dan lem sisi-sisinya agar latar belakang dapat berdiri tegak dan membentuk ruang diorama. Lem setiap bagian dari ekosistem sampai membentuk lingkaran seperti yang ada di video. Langkah selanjutnya, tempel styrofoam di bawah diorama. Potong styrofoam dengan ketebalan sekitar 2-3 cm sesuai dengan ukuran kardusnya. Lalu, tempel styrofoam seperti yang ada pada video. Di sini tujuannya yaitu styrofoam berfungsi sebagai dasar yang lunak dan juga mudah ditusuk, sehingga komponen dapat dipasang. Langkah selanjutnya, gunting semua komponen rantai makanan. Gunting dengan hati-hati semua ilustrasi komponen mulai dari produsen, konsumen 1, 2, 3, dan pengurai yang ada di halaman 2.
Langkah selanjutnya, tempel komponen pada lidi atau stick. Ambil lidi, tusuk sate, atau juga stick es krim sebagai penyangga. Tempel atau lem bagian belakang setiap komponen yang sudah digunting ke ujung lidi atau stick. Biarkan bagian lidi atau stick yang tersisa bebas karena ini akan ditusuk ke dalam diorama. Tujuannya di sini membuat komponen dapat berdiri tegak dan memberikan efek dimensi. Selanjutnya, tusuk komponen rantai makanan. Ambil komponen rantai makanan yang sudah terpasang pada lidi atau stick, lalu tusuk lidi atau stick tersebut ke permukaan diorama styrofoam sesuai dengan ekosistemnya masing-masing dan urutan rantai makanan. Atur jarak dan juga ketinggian agar diorama terlihat menarik dan 3D. Diorama fisik sudah selesai dan siap untuk digunakan. Sekarang bisa menggunakan kamera perangkat yang terinstall Assembler Edu ke barcode yang ada di alas diorama untuk menampilkan model 3D AR yang akan menyatu dengan diorama fisik yang baru dirakit. Media diorama rantai makanan AR ini berfungsi sebagai alat pembelajaran interaktif dan multidimensi yang mengintegrasikan pengalaman fisik dan juga digital. Dengan merakit diorama 3D menggunakan elemen cetak dan juga kardus, siswa dapat memahami konsep rantai makanan secara taktil. Integrasi QR Code dengan aplikasi Assembler Edu memungkinkan diorama fisik ini menjadi pemicu untuk memvisualisasikan model 3D AR, di mana komponen rantai makanan seperti produsen, konsumen, dan juga pengurai dapat dilihat dalam bentuk animasi 3D, diperbesar dan dipelajari secara mendalam, sehingga meningkatkan pemahaman konsep, memicu keterlibatan aktif, dan menjembatani kesenjangan antara teori abstrak dengan visualisasi nyata di lingkungan belajar.